Jessica Iskandar baru saja selesai melewati ujian dahsyat. Anak bungsunya si cantik Hagia yang belum berumur 1 tahun 8 bulan dan masih minum air susu ibu mendadak jatuh sakit sampai harus diopnam di rumah sakit karena demam tinggi yang mencapai 40,6 derajat. Dilemanya di saat bersamaan karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak kerja, Jedar harus mengisi acara di Medan, Sumatera Utara. Ibu mana yang tak menangis terpaksa harus meninggalkan anak perempuannya yang sedang sakit demi pekerjaan. Lelah hati kepikiran anak sakit dan capek fisik karena kurang istirahat. Jedar pun akhirnya menyusul Hagia, jatuh sakit dan dirawat di kamar yang sama dengan si bungsu. Beruntung Jedar punya suami seperti Vincent Verhaak. Demi menjaga istri dan putrinya yang sedang sakit berjamaah, Vincent rela begadang dan telaten melayani semua keperluan mereka, termasuk memegangi selang infus yang ada di tangan kanan Jedar. Cek darah yang kedua, ternyata aku kena virus influenza A. Jadi simptomnya itu batuk, flu, demamnya tinggi bisa sampai 40, pusing, lemas, meriang. Berdasarkan pemeriksaan medis dan diagnosa dokter, Jedar dan Hagia divonis terserang virus influenza A. Virus sangat menular dan menyerang saluran pernafasan, yang ternyata virus itu ditularkan dari asisten rumah tangga dan pengasuh Hagia. Tidak menyalahkan, apalagi memberikan hukuman. Sebagai majikan, Jedar dan Vincent malah meminta sang ART dan babysitter untuk bed rest alias istirahat total sampai sembuh. Dibantu ibunya dan Uncle Eric Iskandar, Vincent pun menjadi ayah dan suami siaga untuk menjaga sekaligus mengurusi keperluan Jedar dan Hagia selama dirawat di rumah sakit. Setelah diopnam selama beberapa hari di rumah sakit, Jessica Iskandar dan Hagia sudah sehat kembali. Jedar sudah bisa beraktivitas dan Hagia sudah minum ASI mamanya lagi. Hagia tuh berani banget anaknya. Centil. Dia itu kan dia udah tahu dia ratu. Ini ratu, itu mini ratunya di rumah, udah nggak bisa kita debat ya. Sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara 3 kali, bahkan sudah pernah juga merasakan berhadapan dengan proses persidangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Tapi buat aktor Revaldo Vivaldi, semua itu masih kalah dengan nikmatnya narkotika. Buktinya masih terjerumus lagi. Ya, Revaldo kembali diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk keempat kalinya. Revaldo diringkus oleh Satreskrim Polri Metro Jakarta Barat Senin malam 24 Agustus 2026 kemarin. Ya benar, telah diamankan saudara RF ya. Kabar Revaldo kembali terjerat narkoba sontak mengingatkan publik pada rekam jejak panjangnya dengan barang haram. Perjalanan Revaldo dengan narkoba sudah dimulai sejak 2006. Saat itu ia ditangkap dan dijatuhi 2 tahun penjara. Namun hukuman tersebut belum jadi titik balik. 4 tahun kemudian, tepatnya 2010, Revaldo kembali ditangkap. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti mencapai 62 gram sabu. Dan pada 2023, Revaldo kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba, artinya hat-trick. 3 kali berkubang dengan kasus yang sama. Ketika itu ia mengungkap jujur memang mengalami kecanduan dan masalah mental. Ia pun sempat menyatakan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan dunia kelam narkoba. Publik pun berharap menjadi babak terakhir. Lantas, benarkah nasib Revaldo akan sama dengan Amarzoni dan berpotensi mendekam di lapas Nusa Kambangan? Sempat bikin fans setia ketar-ketir akibat tumbang dan digantikan Pras Teguh di konser The Sound Project Volume 9 awal Agustus lalu. Babang Tanvan Andika Mahesa kembali tampil menghibur menyapa fans setia.
Duet bareng Happy Asmara, Andika langsung menghantam konser malam puncak ulang tahun RCTI ke-37. Seneng ya, mungkin ini perform pertama karena emang baru sembuh dari sakit kemarin tumbang. Setengah bulan lebih dirawat dan istirahat total, benar-benar sakit terlama dalam sejarah hidup Andika. Mirisnya itu terjadi ketika ia hampir 2 tahun menikahi Ayu Kartika Agustina, yang diketahui berprofesi sebagai dokter. Harus jalani perawatan intensif, ternyata imbas banjir job. Vokalis kangen band ini divonis alami serangan jantung. Sebenarnya kan kemarin kan sebulan tuh masih 10 titik, 15 titik lah ya. Sekarang kan sebulan bisa 17 titik, 18 titik. Ya mungkin kecapean ya, aku juga nggak tahu ternyata ada jantung kan. Doain aja lah yang baik-baik, mudah-mudahan sehat. Ya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Andika dan kangen band memang kebanjiran job. Dalam sebulan bisa 19 kali manggung di luar kota. Selama tur, Andika selalu diwanti-wanti sang istri agar jaga makan dan manfaatkan waktu istirahat. Tapi sayang, si Babang Tanfan bandel melawan nasihat sang istri. Akhirnya kena tulah dan tumbang. Kalau bawel pasti ya, tapi kan memang karena kita di luar kota juga jarang ketemu. Kita kan di luar kota itu nggak bisa menanyakan nasi itu tanak atau tidak, diangetin atau tidak, berapa lama di dalam rice cooker gitu. Sayurnya juga berapa kali diangetin kan nggak nanya kita. Karena aku tuh aslinya nggak suka makan di hotel, maaf. Aku karena orang kampung sukanya makanannya di luar. Pesona panggung Happy Asmara tadi malam di konser ulang tahun RCTI semalam benar-benar menyala. Kolaborasinya dengan Andika Mahesa menghipnotis fans dia. Saat tampil konser di Surabaya beberapa waktu lalu, Happy justru harus kehilangan cincin penuh kenangan saat ia dikerumuni penonton yang berebut salaman. Kalau nggak salah waktu manggung di adalah suatu daerah. Jadi kan pasti kalau kita habis manggung kan banyak, kita pasti ada meet and greet atau kerumunan gitu. Terus pas waktu salim cincinnya hilang. Mungkin enggak ya, rame banget di situ gitu. Cuman nggak apa-apa, syukur alhamdulillah belum rezeki. Seolah tak mau istrinya kembali jadi sasaran kejahatan, sejak saat itu Gilga berusaha jadi bodyguard. Kemana dan dimanapun Happy tampil selalu ia kawal. Tapi rasa trauma kehilangan sepertinya tak sepenuhnya hilang. Happy yang sudah mendapatkan cincin pengganti dari suami tercinta saat ulang tahun ke-27 awal Juli lalu. Setiap tampil bernyanyi memilih lepas cincin demi jaga-jaga. Kenapa nggak selalu dipakai? Karena kan aku suka gonta-ganti aksesoris. Jadi kalau manggung, tiap manggung kan biasa interaksi sama orang banyak. Takutnya didudut, Wak. Salim gitu didudut, aduh pusing. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.